Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Ahmad Birrul Walid dari SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sharing praktek baik atau best practice terkait dengan implementasi pembelajaran diferensiasi yang dilakukan di kelas 10 Teknik Otomotif 2, tepatnya di SMK Negeri 2 Kota Bekasi dengan mata pelajaran dasar-dasar otomotif. Semangat pagi. Pagi, pagi, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, pagi, luar biasa. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya, di pikirku ada kamu. Sukses, sukses, sukses. Tunjukkan semangatku kepada SMK 2. Bangkitkan semangatku kepada Yamaha. Demi tugas kami kepada SM untuk jadi yang terbaik. Raihlah harapan, raihlah tujuan. SM pasti jaya selalu. SM siap, SM hebat. SMK Negeri 2 Kota Bekasi pasti bisa, pasti hebat. Sebelum masuk ke materi berikutnya, Bapak akan mengajak kalian supaya lebih menyenangkan pada kesempatan KBM hari ini. Bapak akan buat game namanya benar salah, salah benar. Paham? Maju. Maju. Kanan. Kiri. Kiri. Untuk hari ini temanya adalah Bapak akan buat kelompok berdasarkan hasil dari asesmen diagnostik yang sudah Bapak petakan. Yang pertama ada istilah tune up, kemudian ada lagi istilah overhaul, ada lagi nanti istilah troubleshooting. Ini sebagai identitas, PIN ini menunjukkan Bapak akan memberikan pelayanan sesuai dengan PIN ini. Dengan tema Oki-Oka beraksi sebagai solusi pembelajaran berdiferensiasi efektif. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, di dalam setiap kehidupan pasti akan ada yang namanya masalah. Begitu juga permasalahan dalam pembelajaran yang membuat peserta didik tidak dapat secara maksimal menyerap ilmu ataupun pembelajaran yang telah disampaikan oleh tenaga pendidik. Ada salah satu pendapat menurut Prayitno 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, kalau kita lihat, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa fungsinya? Pada saat proses pekerjaan profesi. Nah, untuk yang ini pelindung. Biasanya digunakan untuk profesi apa? Oh, proyek atau bangunan. Ya, barangnya. Kemudian ada lagi yang di depan sebuah tabung merah. Ada yang pernah melihat? Apa namanya?
Ini digunakan pada saat kebakaran yang skala apa? Ringan atau kecil. Berbagai permasalahan pembelajaran yang sering terjadi diantaranya berkurangnya motivasi para peserta didik untuk mengikuti pelajaran atau untuk belajar atau untuk berpartisipasi di dalam belajar itu sendiri. Ada dua alat ukur, ada beberapa komponen. Yang pertama ada sigmat, kemudian ada mikrometer yang sudah pernah diberikan sebelumnya. Ini ya, pernah menggunakan ini di minggu lalu. Kemudian prestasi peserta didik yang semakin rendah dan mengalami kemerosotan nilai dan moral di antaranya. Kemudian semakin menipisnya etika dan kesopanan di dalam belajar dan lain sebagainya, permasalahan yang sering terjadi. Ya, pastikan posisi lubang ini exhaust itu menghadap ke kamu. Nah, kalau horizontal seperti ini kan. Kalau vertikal nanti arah ke sini. Silakan, ya tinggal dibaca, diskusikan hasil pengukurannya berapa. Kemudian secara umum, penyebab masalah dalam pembelajaran mengenai kurangnya motivasi belajar ini sebagai titik fokus dari kesempatan kali ini. Peserta didik di dalam melakukan pembelajaran ditunjukkan diantaranya kurangnya guru melakukan sebuah hubungan atau relasi dengan para peserta didik yang menjadi peserta didiknya. Kemudian kurang maksimalnya di dalam penggunaan alat ataupun media pembelajaran yang menjadi pendukung di dalam aktivitas belajar mengajar itu sendiri. Kemudian poin yang ketiga ini sebagai titik berat dari best practice pada kali ini, yakni tidak adanya sebuah ide atau motivasi untuk membuat kelas yang hidup dan tidak berkesan, kaku dan membosankan. Dan ada juga berbagai upaya yang tidak maksimal dan bersifat monoton yang dilakukan oleh tenaga pendidik sehingga membuat peserta didik menjadi malas untuk datang ke kelas. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk dapat menceritakan implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam penerapannya di kelas 10 Teknik Otomotif 2 SMKN 2 Kota Bekasi. Kami tuntun peserta didik untuk semangat dalam proses pembelajaran sehingga dapat meraih ke level berikutnya dengan pola bekerja sama, bergotong royong, kolaborasi satu sama lain sehingga tidak ada keraguan antara peserta didik satu dengan yang lain, dan itulah sebagai model pembelajaran diferensiasi yang diterapkan di lingkungan SMK Negeri 2 Kota khususnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi di gelombang yang berbeda. Saya Birul dari SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, anak-anak sekalian, untuk hari ini KBM sepertinya Bapak lihat kalian cukup semangat dan terlihat wajahnya ingin tahunya sangat tinggi. Silakan pimpin doa satu orang untuk menutup aktivitas hari ini. Untuk dalam praktek yang kita sudah lakukan atau baiknya untuk kerja mulai. Menurut saya, metode pembelajaran bervariasi ini lebih menarik dari metode pembelajaran biasa yang membosankan, dan dikarenakan metode pembelajaran ini sebelum ke inti pelajaran ini diberikan permainan agar membantu otak kanan dan otak kiri siswa menjadi seimbang, dan itu akan mempengaruhi siswa itu akan menjadi lebih fokus dan lebih tenang dalam mengerjakan pelajaran, dan itu menjadikannya pelajaran itu yang manfaatnya paling bagus dibanding pelajaran monoton biasa dan tidak membosankan dikarenakan menjadi lebih santai